Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya bisa memberikan tips-tips dan tutorial bermanfaat lainnya. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nizeb21 di channel Nizeb21. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan recording di FL Studio. Di sini saya akan coba merekam suara ya teman-teman. Kita juga bisa merekam permainan MIDI di sini ya teman-teman. Yang pertama kita itu persiapkan mikrofon dan sound card ya teman-teman. Kalau kita sudah punya, kita setting teman-teman. Di sini kita masuk ke FL Studio, kita pilih ke option, kita masuk ke audio setting. Nah, di sini ada pilihan drivernya. Di sini saya menggunakan FL Studio ASIO teman-teman. Kalian bisa pilih ASIO for All atau FL Studio ASIO, tapi saya gunakan FL Studio ASIO, lebih kompatibel. Dan di sini ada panelnya. Nah, di sini kalian pilih inputnya teman-teman. Di sini ada pilihan inputnya. Karena di sini saya menggunakan USB sound card, jadi saya pilih USB audio device ya teman-teman. Dan headphone-nya karena saya hubungkan langsung ke komputernya, jadi saya pilih ke headphone teman-teman. Oke. Di sini juga ada buffer length-nya. Semakin besar dia, maka kualitasnya akan semakin bagus. Tapi agak sedikit latensinya itu agak besar teman-teman. Jadi agak terlambat pas kita ngomong itu sama bunyinya. Jadi saya pilih yang kecil karena saya sedang recording biasa, jadi saya pilih yang kecil saja. Oke. Nah, setelah itu untuk melakukan rekamannya kita masuk ke mixer ya teman-teman. Seperti ini, kita masuk ke mixer. Nah, di sini ada beberapa pilihan insert ya teman-teman. Kalian bisa insert di mana saja. Kalau misalnya saya rekam vokal, saya pilih di 7 teman-teman. Saya namai dia DJ vokal. Jadi yang kita rekam ini adalah vokal. Nah, untuk merekamnya kita pilih dulu audio source-nya teman-teman. Di sini audio input source-nya. Kalau kita menggunakan mikrofon USB teman-teman, saya kan menggunakan mikrofon, jadi di sini ada stereo dan mono. Karena mikrofon itu mono, ya saya pilih yang mono. Kalau pilih stereo tetap saja cuma sebelah yang bunyinya seperti ini. Ya saya pilih yang mono. Jadi dua-duanya bunyi. Oke, karena suara double, saya matikan di OBS Studio. Nope. Jadi yang aktif cuma di FL Studio. Nah, untuk merekamnya, kita pastikan di sini di bawah ini indikator rekamnya jadi merah ya teman-teman. Jadi yang direkam itu apapun yang ada di channel 7 ini, dia akan rekam. Misalnya kita taruh efek di sini, juga ikutan direkamnya saja. Jadi saya pilih track EQ teman-teman. Saya naikin frekuensi high-nya dan low-nya saya naikin. Jadi dia ikutan rekam ini juga. Nah, rekamnya tinggal kita tekan di sini teman-teman. Ada tombol rekam di sini, record di sebelah play dan stop teman-teman. Kita rekam saja di sini. Kita coba ya. Nah, di sini ada pilihan audio into edition, audio into playlist, noise automation dan everything. Kalau di edition itu akan langsung masuk ke edition. Jadi dia rekam di edition dulu teman-teman. Kita bisa simpan filenya di edition. Kita bisa edit di edition, kita bisa noise reduction di edition sebelum kita masukkan ke playlist. Nah, kalau di into playlist langsung dia masuk ke playlist dan juga ada wave-nya kita bisa lihat seperti di edition. Dan noise automation ini kita merekam permainan MIDI atau permainan keyword ya teman-teman secara langsung. Dan everything ini dia rekam semuanya teman-teman. Dia pilih rekam audio edition, dia pilih playlist dan notes ya teman-teman. Jadi kita coba pilih dulu yang biasa, yang edition ya teman-teman. Nah, misalnya di edition. Nah, langsung dia rekam ke edition dan aktif di channel 7 tadi tersebut. Dia ada edition di sini. Jadi yang direkamnya yang di channel 7 ini tanpa masuk langsung ke playlist. Oke, kita stop di edition. Nah, misalnya di edition. Ini hasilnya kita putar. Misalnya di edition. Nah, langsung dia rekam ke edition dan aktif di channel 7 tadi tersebut. Dia ada edition di sini. Jadi yang direkamnya jadi kelebihan di edition ini kita bisa modifikasi dulu sebelum kita masukkan ke playlist. Misalnya kita noise reduction di sini, tapi saya tidak memberikan tutorialnya di sini. Untuk memasukkannya ke playlist, kita tinggal klik di sini saja. Dia otomatis masuk ke playlist. Tapi jika ingin cuma potong-potongannya saja,
Bisa kita pilih yang di sini, kita tarik ke sini juga bisa. Nah, seperti itu. Kita coba play ya teman-teman. Di channel 7 ini tanpa masuk langsung dia rekam ke Edison. Oke, dan aktif di channel 7 tadi tersebut. Ya, ada Edison di sini. Oke, seperti itu kurang lebih. Sekarang merekam di langsung playlist, kita coba. Kita rekam di playlist. Di channel 7 ini tanpa masuk langsung ke playlist. Di Edison masih aktif, jadi saya matikan dulu. Nih, jaga-jaga ya teman-teman. Saya ulang. Saya rekam di playlist. Oke, jadi sekarang kita coba rekam di playlist. Jadi apa kelebihan di playlist ini? Kita bisa rekam sambil kita loop recording ya teman-teman. Kita sudah rekam di sini, kita masih bisa rekam di track kedua, track ketiga sampai ke bawah teman-teman. Oke, kita coba putar. Kalau diputar teman-teman, pastikan kita matikan dulu. Kita klik sekali lagi recordnya. Oke, jadi sekarang kita coba rekam di playlist. Jadi apa kelebihan di playlist ini? Kita bisa rekam sambil kita loop recording ya teman-teman. Kita sudah rekam di sini, kita masih bisa rekam di track kedua, track ketiga sampai ke bawah teman-teman. Oke, cara loop recordingnya cukup mudah teman-teman. Kita record audio into playlist seperti ini. Oke, jadi sekarang kita coba rekam di playlist. Jadi apa kelebihan di playlist ini? Bunyi, di bawah juga kita bunyi. Bisa rekam seperti ini sambil kita loop recording ya teman-teman. Juga bisa. Kita ulang lagi. Oke, jadi sekarang kita coba rekam sampai bisa track. Jadi apa kelebihan di playlist ini? Bahkan sampai 4 track juga bisa teman-teman. Oke, jadi sekarang kita coba rekam 3 track. Jadi apa kelebihan di playlist ini? Jadi bunyinya bisa bersamaan teman-teman. Oke, jadi sekarang kita coba rekam 3 track. Kayak gimana, keren kan? Oke, ini adalah cara yang kedua. Dan yang ketiga ini adalah notes and automation, itu untuk merekam MIDI ya teman-teman. Atau kalian juga punya misalnya drum elektrik atau keyboard MIDI. Nah, kalian coba pilih saja di sini. Saya pilih saya rekam yang biasa teman-teman, seperti FLK teman-teman. Juga kita bisa record ya teman-teman, FLK-nya seperti ini. Saya pastikan saya klik yang aktif itu adalah FLK ya teman-teman. Jadi yang direkamnya nanti di FLK sini teman-teman. Kita masukkan dulu patternnya ke sini. Nah, di sini. Jadi kita bisa rekam di piano roll. Oke, kita coba ya teman-teman. Notes and automation. Nah, bisa langsung direkam ya teman-teman. Nah, kita juga bisa multi track ini teman-teman. Piano roll ini kita tambahkan saja teman-teman, pattern 2 di bawahnya. Kita rekam seperti tadi. Nah, masih bisa teman-teman. Keren nggak? Kita coba, misalnya kita tambahkan bassnya teman-teman. Ini bisa rekam juga teman-teman. Misalnya pattern 3 ini bassnya teman. Tinggal notes and automation. Nah, langsung bisa direkam semuanya teman. Mudah teman-teman. Memang keren ini aplikasinya. Oke, ada satu lagi ya teman, cara yang terakhir ini. Dia bisa rekam bersamaan teman-teman. Dia rekam MIDI pattern, dia juga bisa rekam ini piano roll teman-teman. Misalnya saya rekam FLK dan bubesnya teman-teman. Saya masukkan ke mixer ya teman-teman. Saya masukkan mixer. Di sini saya FLK-nya saya masukkan ke insert 1. Saya aktifkan rekamnya teman-teman. Oke. Dan
eh karena sudah aktif teman-teman, kita record ya teman. Kita pilih yang everything teman-teman. Jadi dia bisa rekam semuanya. Oke, kita coba. Oke, tapi masalahnya saya rekam yang piano saja teman-teman. Karena MIDI-nya cuma satu ya teman. Saya gunakan keyboard biasa teman-teman. Saya rekamin teman-teman, everything. Oke, jadi biar bisa rekam ini. eh Aduh, piano sama saya ngomong. Nah, di sini juga bisa direkamnya secara patternnya teman-teman. Sini ada patternnya direkam juga. Audionya juga audio piano aja juga rekamnya teman-teman. Kita coba play. Oke, jadi biar bisa rekam ini. eh Aduh, piano sama saya ngomong. Jadi dia bisa rekam dua-duanya teman-teman bersamaan. Dia rekam pianonya, dia juga rekam suara saya. Keren nggak? Jadi itu yang everything ya teman. Dia rekam semuanya. Nah, gimana nih tutorial kali ini? Bagus nggak? Kalau kalian suka, klik like dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan kepada teman-teman jika bermanfaat. Oke, terima kasih. Selamat datang di video-video berikutnya. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengen video apa berikutnya, kalian komen di bawah saja. Oke, terima kasih.